ya cuma gara-gara begitu. Dia yang dewasa kan tahu itu konyol, dia yang anak-anak mana tahu gitu. Jadi dengan kesadaran dia saat ini ya, seusia si om ini, dia bisa bilang ih konyol ya, yang dia pendam sejak kecil. Ada simpan sampah, simpan ya apa binatang mati gitu ya. Itu baunya kayak apa, dia simpan puluhan tahun gitu. Begitu selesai, ih konyol ya, sejak itu suaminya nggak marah-marah lagi. Jadi kalau istrinya, ya nama istri kan sayang, ya saya ngomongin dia, saya sayang dong, ini baju jangan begini ya kasih tahu marah, berantem 40 tahun ya kan. Kenapa? Karena pure, karena tidak sadar bahwa suaminya itu menyimpan luka batin gitu. Betul. Jadi begitu di bawah sadar dia berubah, rumah tangganya kan harmonis ya, rumah tangga harmonis, anak-anak nggak stres. Jadi anaknya yang bawa nih suami istri ke saya. Nah anaknya ini ngelola bisnis keluarga, warisan suami istri, keluarga kaya ya kan. Nah gara-gara masalah papa mamanya mau cerai, udah peot, itu kan efek anak-anaknya jadi pecah. Nah ini kan jadi menjawab apa gunanya buat bisnis kita ya. Kalau manusia itu kan makhluk yang emosional ya, kalau di dalam ngeganggu, ngegrogot, pasti ngeganggu, sifatnya berubah, akan berpengaruh ke pekerjaannya. Nah terus kalau yang kayak tadi akhir pelarian deh, dugem, rokok, apa kadang ada yang minum berat, itu bikin masalah baru, ketagihan ya kan, badannya jadi sakit, kena racun lagi. Jadi saya banyak menerapi orang yang hidupnya itu jadi parah gitu ya. Bisa jadi dia tetap kaya raya, bisa kan kaya raya masalah kerja keras, kerja apa, tapi tiap kali ada stres larinya ke kadang main perempuan lah, selingkuh lah. Itu saya waktu terapi di Jakarta Selatan ya, itu yang klien saya kaya, ada artis, ada pejabat, itu tuh masalahnya konyol-konyol kan. Kaya terkenal ya, tapi selingkuh sama pembantu, kan konyol. Kenapa? Karena pure dia tidak sadar kondisi diri dia, kok ada yang nggak enak, karena nggak tahu ini apa, nggak sadar, dia akhirnya mencari pelarian, selingkuh membantu lah, drugs lah, apalah, berantem sama pasangan. Akhirnya apa? Hidupnya, bisnisnya lama-lama berantakan. Jadi meditasi membantu banget ya. Jadi saat Anda yang kerja tanpa sadar stres itu numpuk, tapi begitu Anda diem, oh ini tegang nih, oh ya ampun, gue masih kesal gara-gara si klien itu, terus Anda bisa merelakan seperti Rusli tadi, merelakan sama karena kalau kita nggak sadar ada duri nancap ya kita nggak bisa apa. Tapi kalau sadar kan kita bisa ambil, buang. Ya kan, tapi kalau nggak tahu, aduh ini sakit, ini apa semua, terus kita marah-marah, terus orang lain kena, itu tuh ya kan. Jadi itu kenapa saya belajar meditasi, kenapa sebenarnya simple jawabannya. Ingat buku saya tadi yang saya cari apa, Becoming a Money Man. Saya cuma pengen kaya, itu aja. Ternyata jadi kaya itu ya kan, yang nggak mudah balik daun kelor. Kita harus benerin mindset kita dulu ya kan. Dan apalagi saya berdoanya gini, saya mau jadi kaya, tapi saya mau jadi orang kaya yang baik, orang kaya yang sehat, yang bahagia ya kan, yang bisa berbagi. Nggak mudah loh ya kalau jadi orang kayak asal-asalan mah banyak gitu. Nah karena saya mintanya begitu doanya, saya dipertemukan dengan ilmu-ilmu yang membebaskan saya. Artinya apa? Ngelola uang banyak itu godaannya kan banyak ya. Mau terima uang miliaran, mau beli properti asal-asalan rugi ya, rugi gondong lagi kan, bisa jadi masalah lagi. Jadi sangat membantu bagi saya yang berlatar belakang tadinya orang biasa-biasa, ternyata bisnis itu bisa bikin saya sukses, tekanannya muncul ya, mulai salah kelola manajemen aset, rugi miliaran. Nah itu kalau orang nggak tahan bisa gila loh ya, ada yang bunuh diri miliaran ya. Gimana kalau kelola uang triliunan? Hilang satu perusahaan, rugi berapa triliun, bisa lebih gila lagi ya. Nah ini meditasi sangat menolong ya, bukan berarti ini belajar meditasi itu sampai jadi pertapa gitu ya, jadi penyembuh, nggak juga gitu. Anda bisa lebih sukses tetapi dengan dengan hati yang lebih enak, dengan pikiran yang lebih jernih, otomatis itu akan berimpact kepada relasi kita sama orang lain. Gitu. Jadi kita bisa sukses tanpa harus banyak ribut dengan orang lah. Terus yang akhirnya jadi penyakit ya kan, jadi stroke, jadi apa, itu tuh karena energi yang numpuk, resiko. Itu meditasi efeknya ya sepenting itu, sebagus itu. Nah kalau ngomong ke mindset nih, jadi meditasi ini pun memang ada ngaruh ke mindset, karena kita bisa sadar waktu kita mau melakukan kesalahan, sempat sadar ya. Nah ini pun sebenarnya gue juga ngalamin sendiri. Kayak kemarin cece gue, ini gue cerita ya, sorry ya Ce ya, gue cerita dulu sini. Jadi cece gue kemarin dia sempat demo kesel kan, di grup keluarga dia sempat demo kesel kan. Cuman gue sadar ini orang pasti udah mau marah. Akhirnya gue chat dia, gue bilang kenapa lu harus marah? Soalnya dia, gue
telepon di rumah nggak ada yang jawab apa segala macam. Ya gue bilang tujuan lu tanya itu buat apa? Oh buat tahu mereka nggak kenapa-napa karena dia takut dia orang rumah kenapa-napa, di telepon nggak ada yang diangkat. Ya udah lu kan udah sampai rumah, lu kan udah lihat mereka nggak apa-apa kan, ya udah ngapain marah. Akhirnya dia pun dia bilang ya thank you ya udah gitu. Jadi memang kita bisa step back ya. Gua selalu bilang waktu kejadian sesuatu kita sebelum marah atau apapun kita bisa step back buat lihat kita next stepnya mesti bagaimana. Nah ngomong mengenai meditasi nyambung ke mindset, nah bisa nggak coba share gimana sih kolerasi ini berdua nih? Itu tadi sudah dijawab tuh yang step back. Jadi meditasi kenapa? Karena kadang-kadang orang sudah dikuasai kemarahan kayak Cece-nya tadi kan dia nggak sadar tuh. Terus dikasih tahu dia baru step back kan. Iya juga ya gitu loh. Nah kadang orang saat dikuasai kemarahan, ibaratnya gini gampangnya kita udah nyemplung ke lumpur nih belepotan ya kan, mata kan nggak bisa lihat gitu. Nah itu gunanya meditasi, kita bisa mundur. Jadi orang yang belajar meditasi dia bisa menyadari itu, bisa mundur tanpa perlu bantuan orang lain. Nah kalau dalam kasus Cece-nya Rusli kan harus diingetin kan. Nah itu makanya waktu saya jadi terapis mahal loh bayarnya. Karena untuk bantu orang step back, apalagi masa udah puluhan tahun mahal. Tapi kalau kita belajar meditasi ya, kasus saya tadi itu saya sempat kok tiba-tiba sakit perut sampai saya muntah. Ternyata karena saya sebetulnya sebel banget ngeliat itu orang ya. Ini orang nih sifatnya saya nggak suka banget, tapi saya pikir udahlah biarin. Nah gitu kan banyak orang udahlah biarin, padahal namanya mangkal tuh harus dibuang. Tapi banyak orang nggak ngerti mangkal, dia buangnya dengan cara dia marah-marah, itu juga nggak benar, itu buang nyampah ke orang lain ya kan, atau dia pendem, sama aja jelek. Nah, tapi kalau meditasi udah sadar nih, ini kok nggak enaknya di gua ya, mangkalnya sampai frustasi sampai perut sampai kram gitu karena nahan mangkal luar biasa. Itu psikosomatik namanya. Terus tapi begitu saya sadar, apalah gunanya kayak Cece-nya tadi. Terus gua nggak mau masa gara-gara dia sini gua sakit, perut gua sakit, rugi banget. Nah itu meditasi ya, jadi sadar. Jadi begitu saya diem, saya berjarak dengan diri saya yang sedang terpengaruh masalah sebel itu ya, sebel itu, saya jadi sadar, oh ternyata gua tuh sebel sama dia, ternyata kependem 2 hari 3 hari. Akhirnya sampai sakit perut luar biasa ya gitu. Terus badan saya nggak enak semua, tegang semua kayak tadi kan. Apa gunanya? Itu kalau dipendem bisa stroke loh orang ada kayak gitu. Akhirnya begitu saya diem, salah gitu. Saya sadar ini nggak enak. Kalau nggak enak buat kita kan rugi ya, apa gunanya? Jadi saya lepaskan. Jadi orang kalau meditasi dia melepaskan. Misalnya gini, aduh tapi kan itu kan orang itu nggak bener, dan orangnya memang nggak bener loh. Kita meditasi bukan berarti terus kita dia hilang, enggak. Kita tahu dia begitu, tapi nggak kenapa-napa di kita. Gitu ya kan, kalau orang kayak gitu apa gunanya kita sebel ya? Nah, dia juga nggak tahu mungkin ya. Masalahnya banyak orang nggak sadar, kayak Cece-nya nggak sadar marah kan. Nah tadi waktu meditasi saya tiba-tiba sadar, oh ya ampun, taunya gue sebel sama dia udah dari 2 hari lalu, cuman gue nakal gitu. Jadi begitu saya diem, oh ya udah lepasin aja. Ya kan orangnya emang kayak gitu. Gitu. Ya udah, saya happy, saya baca lagi postingannya itu orang, saya biasa aja gitu. Nggak kepengaruh lagi sama energinya karena ya orangnya memang begitu, ya kan gitu. Nah itu sangat berguna banget meditasi dalam hal seperti itu. Jadi mindset yang tadinya salah, sebel, dendam, benci, begitu kita sadar nggak ada gunanya kan gitu. Begitu kita sadar aja, biasanya kita udah harus lepas. Ya siapa sih orang suka dicubit terus dia nggak enak, ya udah kita lepas lah. Nah, tapi banyak orang nggak sadar, dan saat dia nggak sadar ini kan sakit, dia akan melepaskannya dengan kayak tadi, dia malah jadi marah-marah ke orang lain karena ini harus dilepasin. Atau ya cari penghiburan, dugem lah, apalah varian lah ya. Atau nggak nyari pembenaran, oh gue nih ya kayak gini gara-gara dia, mindsetnya jadi ngaco kan. Atau ada orang kayak dia bangkrut nih, gue dijahatin orang ini, atau oh gue dikirimin black magic, udah ngaco ya. Gitu kan. Nah jadi sangat penting meditasi itu membuat orang bisa menyembuhkan diri sendiri ya kan ya. Menyembuhkan diri sendiri itu dari psikis. Nah psikis dengan fisik tuh nyambung, kayak tadi marah badan jadi panas, kelamaan sering ini bisa jadi stroke, bisa jadi jantung ya kan. Kalau dia bisa menyembuhkan emosinya dengan cara mudah ya kan itu nggak jadi beban ke badan ya. Kalau badan menua, fungsinya turun ya wajar usia tua. Tapi kalau sakit karena banyak pendaman, itu sakitnya aneh-aneh, kanker lah yang sakit yang serem-serem ya kan itu. Nah kalau itu kan jadinya gunanya banyak banget kan. Dengan kita meditasi badan kita enak. Kalau badan enak gimana bisa mikir benar? Iya
Iya, setuju. Orang sakit kan pikirannya ngacau semua gitu. Tapi kalau kita udah ini tahu, kita bisa lepaskan beban di fisik, otomatis nggak membebani badan, feeling kita lebih enak kan? Pikiran kita otomatis, mindset kita akan lebih enak gitu, lebih benar. Dan latihan meditasi ini pun butuh waktu ya, nggak bisa dalam, ya mungkin kadang gini, kalau gue kepikirannya kayak gue share ke DC gue, lu coba aja lakukan meditasi, nggak usah lama-lama dulu, 10 menit 15 menit juga cukup kan. nah akhirnya cuman yang akan ada di pikirannya adalah, kalau kayak gue waktu pertama kali meditasi pun sama, selalu berpikir takutnya orang lihat nih orang ngapain sih, apa ada anggapan orang kan. Cuman ternyata tidak seperti itu. Nah ini buat teman-teman yang mau belajar meditasi pun jangan punya pikiran seperti itu. Jadi ya lakuin aja, yang penting kan kita tahu tujuannya buat apa. Nah terus tips ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih, tips simple buat pemula yang mau belajar meditasi. How? Mungkin ada tips yang bisa di-share pakai bahasa manusia ya. Yang tadi tuh kan, meditasi begini-gini. Kenapa? Karena salah pandangannya soal meditasi. Meditasi itu ya memang kalau ada tempat tenang, kita bisa duduk bersila. Duduk bersila itu sebenarnya ada tujuannya. Kenapa? Karena kalau orang duduknya begini, tadi ketiduran. Kalau bersila gini kan lama-lama sakit dong. Kalau sakit itu mencegah orang untuk tidur, sebenarnya itu alasannya. Tapi kalau orang meditasinya sudah jago, sudah handal, dia rebahan pun bisa. Ya kan, pernah nggak lagi ada di satu tempat ramai, terus Rusli itu sangat konsen dengan sesuatu tuh nggak kedengeran suara orang ya, sering kan itu meditasi sebetulnya. Gitu. Jadi orang yang lagi sedih nih, dia ke bar, terus dia minum sendiri, mana kedengeran musik belakangnya jedak-jeduk, karena dia lagi konsen kesedihannya. Itu meditasi tapi yang salah. Meditasi negatif namanya. Dia meditasi itu sama sekali nggak susah ya. Kita lagi di busway lah, lagi diri begini, daripada Anda sibuk, aduh sebel nih, empat-empatan, yang mendingan diem-diem. Kan banyak yang sudah jago loh di busway, dia bisa tidur, ya kan, bisa salah satunya tuh. Nah, dia bisa fokus atau nggak ke musik, belum tentu dengerin musiknya kadang orang, yang penting dia enjoy aja. Itu sebetulnya salah satu bentuk meditasi, ya kan. Jadi banyak orang tuh salah pikir ya. Meditasi tuh mesti kakinya silang, Iya. tangannya begitu. Nggak harus. Saya kemarin meditasi di sini, di sofa ini yang tiduran gitu. Tapi saya sadar, perut saya sakit sini, saya pegang apa segala macam, saya diam. Berapa menit? 5 menit. Terus apa? Sakit saya hilang semua 5 menit. Terus saya langsung happy, bahagia, sifat saya langsung berubah. Kemarin pas lagi sakit-sakit saya jadi judes. Main game aja bisa kesal. Pada main game. Ya kan, ya gitu. Kalau kita di dalam udah nggak beres, ataupun nggak beres, nggak usah ngomong bisnis, nggak usah ngomong relasi sama orang, main game bisa kesel, marah sama teman main game, kan konyol kan, padahal main game loh, ya gitu. Nah tapi kalau udah bener, apa aja jadi enak ya, bisnis jadi enak segala macam. Dan meditasi buat pemula sama sekali nggak ada susahnya. Ingat, meditasi adalah melepaskan diri kita dari segala beban kita, hanya menikmati momen saat ini. Makanya banyak kok orang yang meskipun dia kerja macet apa segala macam, kan ada yang stres, ada yang mana-mana, tapi ada yang biasa aja. Nah ini tanpa sadar orang yang biasa aja ini, dia sudah menemukan jalan untuk mencari zona kedamaian dia, ya kan, di saat ini meskipun dia di busway gitu ya kan. Nah ya sebenarnya udah bisa ya, macet mah ya udah enjoy aja lah, enjoy aja. Jadi tapi kalau kita sudah ngerti, kita bisa memunculkan momen itu dengan sengaja, kapan aja, lagi ngapain aja. Jadi nggak harus pacet-pacet di tempatan di busway dulu baru tenang, nggak juga. Itu kan tidak sadar kan. Udahlah, kadang-kadang terpaksa juga, ya udahlah gitu. Tapi kalau orang bisa dengan sengaja masuk momen itu untuk nih coba enak, enjoy. Lalu kita bisa scanning yang masalah-masalah yang tadinya terpendam, kita nggak sadar, kita jadi sadar ya kan. Itu kan mencegah timbulnya masalah ke depannya. Jadi buat pemula gimana ya, begitu aja tipsnya. Pokoknya kalau kayak sekarang nih, orang diem dikit nggak bisa diem, langsung main HP. Sininya mumet. Ya meditasi itu gampang kok nih, kayak ke balkon depan. Kadang saya matahari pagi saya diem 5 menit, enak, udah enjoy. Itu feeling langsung enak banget. Itu meditasi itu begitu doang kok. Ya gitu. Tapi kenapa ada yang ngajarin, ya pakai napas gitu. Ya masa tiap kali mau meditasi harus di depan balkon? Harus di bawah atau harus di busway tadi. Nah jadi kalau harus sudah bisa meditasi, dia ngerti definisinya. Meditasi itu yang penting kita menikmati momen saat ini, bisa kapan aja, nggak harus pakai sofa. Ya di tengah pasar, di apa lagi berisik sih bisa diem di food court. Food court nunggu orang ya kan, lama saya diem. Orang kan kirain saya tidur, siapa aja mau ganggu, padahal nggak, saya diem. Saya ngerasain badan saya, napas saya langsung nggak kedengeran kok segala berisik-berisik, karena saya
menikmati ya fokus ya, bukan fokus itu bukan maksudnya saya menikmati enjoy sama momen saya di situ di food court itu. Nah itu meditasi. Jadi sama sekali nggak susah ya, nggak harus 3 jam 2 jam. Oh berarti nggak ada patokan. Baru mau tanya nih, ada patokan jamnya ya? Yang terjadi adalah saya pernah meditasi 6 jam. Saya nggak tahu 6 jam rasanya 15 menit. Kenapa? Karena balik ke awal tadi, waktu kita menikmati momen, oh aduh enak ya, nggak terasa kan waktu. Kenapa? Karena enak. Jadi waktu meditasinya yang benar, jadi orang meditasi susah ya karena ribet sih pikirannya. Karena enjoy aja, enjoy. Mau enjoy ke napas lah, ke momen dia lah, kemana lah, objeknya. Nah, ini ada bilang objek ya kan. Kalau saya lebih enak ya pokoknya momennya jadi enjoy gitu kan. Nah terus dia bisa menikmati dengan sungguh, lama-lama kan tambah enak ya. Tahu-tahu saya waktu itu, waduh ini asik banget ya, saya lagi di Bali, saya napas. Biasa tuh orang suka nggak sadar kalau dia kesel apa napas dia jadi pendek nyangkut ya, namanya sakit jantung kan gitu. Tapi begitu saya sadar, kok napas gua kayak gitu, oh ternyata karena lagi sebel napas saya pendek. Jadi udah lepasin terus wah. Tapi itu nggak saya atur ya, wah napas saya ternyata jadi lega. Kan saya jadi enak, enjoy diem, waduh enjoy banget, enak 6 jam. Yang jagain saya nggak mau senaput karena aduh udah mau tidur ya, karena dari gelap sampai pagi gitu. Rasanya berapa 15 menit sama sekali nggak susah, dan karena kita fokus sama enjoy-nya. Nah itu meditasi yang sudah dalam ya. Nah kalau Anda sudah bisa sefokus itu, mungkin ada yang pernah nonton film Lucy. Lucy ya, dia bisa mengubah pola segala macam. Pilih dia punya frekuensi pindah dunia ya, karena kalau orang zaman dulu tuh sakti bilangnya, oh pakai apa, baca ajian. Itu sebetulnya mirip-mirip ya gitu. Cuman kalau kita meditasi kan kita nggak fokus ke situ, kita begitu enjoy momen ya. Nah disitulah kita bisa energi kita jadi besar. Tadi balik ke ilmiah kan, energi kita damai itu kan energi kita besar, otomatis akan impact ke hidup kita gitu. Ya, jadi orang yang sangat pengen duit biasanya nggak dapat duit. Ada yang pernah ngomong gitu, nah itu energi kekurangan. Tapi saat dia damai, bahagia, dia kerjanya jadi enak ya kan, dia bisa apa, ada target, ada apa, dia nggak stres gitu. Itu kan energinya besar ya, otomatis tercapai dong ya kan gitu. Makanya jadi kalau untuk pemula nggak usah mikir meditasi begini, beli dulu sini, nggak usah. Yang penting enjoy aja momennya gitu. Tapi yang memang ya kalau misalnya mau duduk ya kayak gini kan, duduk ada ganjalan ya, karena kalau begini biasanya ketiduran. Jadi enjoy momennya, nggak susah, nggak harus ada syarat khusus, tapi penting Anda sadar ya, kalau Anda lagi meditasi ketiduran, itu meditabok namanya. Meditasi bobok atau mau ditabok. Oh, ditabok gitu. Nah, ada biksu itu kalau muridnya meditasi ketiduran, wah ditabok. Oh gila, kita nggak perlu begitu sih. Mudah-mudahan cukup jelas ya pakai bahasa manusianya. Ya, tapi seru nih Mas meditasi sebenarnya. Banyak yang mau ditanyain sih sebenarnya. Mungkin nanti ya kita sambung ke video berikutnya ya, mau cerita mengenai mindset. Karena kan pernah tadi Kongo bilang in one moment kan stuck in moment stuck. Nah waktu kita stuck ini berarti kita mau level up. Nah nanti kita di video berikutnya kita bahas mengenai mindset. Sekarang sampai sini dulu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar meditasi, ternyata tidak seribet itu, tidak susah. Yang penting kita mengerti gimana sih tujuan meditasinya ya. Oke, terima kasih Kongo untuk saat ini waktunya. See you in the next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.